Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Ritin Uloli MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Haris Oja MPD. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Sunarti Suliraku SPD MPD selaku tim pengajar mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Yang pertama, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sempat mengikuti presentasi dan saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk melakukan presentasi melalui video pada hari ini. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pada hari ini saya akan mempresentasikan draft proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Moodle sebagai Praktikum Maya pada materi Hukum mata pelajaran Fisika kelas 11 di SMA Negeri 1 Pinogu. Yang pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Jadi perubahan merupakan realita yang harus dihadapi dan perubahan juga merupakan keniscayaan. Yang berikut, di era revolusi industri 4.0 ini perubahan di berbagai sektor kehidupan semakin cepat. Tidak sekedar dalam bidang teknologi informasi, juga sektor lainnya termasuk di bidang pendidikan, di mana di dunia pendidikan secara langsung telah beradaptasi sekaligus dituntut mengembangkan inovasi dalam hal pemanfaatan dan penguasaan teknologi informasi. Nah, selain itu pada awal tahun 2020 kita tahu bersama bahwa wabah pandemi COVID-19 telah menyerang seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia pendidikan. Nah, untuk menyikapi wabah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah tegas dengan meluncurkan kebijakan program belajar dari rumah. Hal ini menyebabkan peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan melakukan aktivitas pembelajaran dari rumah masing-masing. Nah, adanya kebijakan program belajar dari rumah ini tentu berdampak pada aktivitas warga sekolah. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dituntut menjadi suatu keharusan. Nah, situasi pandemi ini pada akhirnya memunculkan beragam perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan dunia pendidikan di masa pandemi itu dijelaskan dalam buku Inovasi Pendidikan, antara lain satu, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini dijelaskan pada gambar satu ini, satu-satu, berbagai alternatif pembelajaran dengan platform digital. Nah, nanti pembelajarannya jadi ada yang disebut sebagai synchronous dan unsynchronous. Synchronous artinya waktu bersamaan dan unsynchronous itu waktu yang berbeda. Yang kedua, optimalisasi layanan berbasis digital. Yang ketiga, revitalisasi ruang belajar. Yang keempat, sanitasi sekolah menjadi hal utama. Yang kelima, pergeseran konten pembelajaran. Yang keenam, pergeseran pengalaman pembelajaran. Nah, di SMA Negeri 1 Pinogu sendiri, SMA ini merupakan salah satu sekolah di Provinsi Gorontalo yang didirikan pada tahun 2014 dan terletak di Kecamatan Pinogu yang sampai saat ini masih merupakan daerah terpencil karena akses jalan yang sulit. Transportasi yang bisa ditempuh hanya melalui jalan kaki atau menaiki ojek motor, melewati hutan lindung sepanjang 42 km dengan kondisi jalan setapak yang licin dan basah. Waktu tempuh kurang lebih 5 jam sampai 8 jam tergantung kondisi cuaca. Nah, kondisi ini yang menyebabkan sehingga ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan di SMA Negeri 1 Pinogu sangat minim. Mungkin seperti buku-buku teks mata pelajaran, fasilitas listrik, dan juga internet belum ada. Jadi sekolah ini hanya memiliki 3 rombongan belajar, yakni kelas 10 IPS, kelas 11 IPS, dan kelas 12 IPS. Tidak memiliki perpustakaan dan laboratorium, dan hanya memiliki 2 bangunan utama, yakni ruang kelas dan ruang kantor. Oleh sebab itu, fasilitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Pinogu masih sangat kurang. Nah, di sisi lain, tuntutan kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran,
di mana semuanya memusatkan kepada siswa atau dikenal dengan nama student center, sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Nah, selama ini proses belajar mengajar hanya terpusat pada guru. Menurut Lubis, pihak pengajar yaitu guru cenderung lebih menguasai proses belajar dengan menerapkan metode ceramah. Nah, metode ceramah membuat guru mendominasi kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi pasif terhadap siswa, serta siswa lebih banyak belajar dengan menerima, mencatat, dan menghafal saja, sehingga hal tersebut membuat siswa kurang senang belajar fisika. Minat belajar siswa yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa lebih mudah dan cepat, sehingga mempengaruhi motivasi siswa antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran fisika yang biasa diterapkan perlu dilakukan dengan mencoba pembelajaran yang model lain, dengan menggunakan media yang dapat memotivasi belajar siswa. Apabila masalah tersebut dapat diselesaikan, maka minat serta motivasi siswa dalam meningkatkan hasil belajar akan tetap rendah. Nah, selama ini untuk mendukung pembelajaran fisika, sekolah harus memiliki laboratorium fisika atau dikenal sebagai laboratorium IPA. Nah, laboratorium ini adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Ini menurut Purwanto. Nah, laboratorium di SMA itu bertujuan untuk mendukung kegiatan praktikum suatu proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan budaya sikap ilmiah serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan peserta didik. Oleh sebab itu, laboratorium untuk pembelajaran fisika sangat dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan di atas dan kondisi yang dialami oleh peneliti di SMA Negeri 1 Pinogu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis Moodle sebagai praktikum maya pada materi hukum pada mata pelajaran fisika kelas 11 di SMA Negeri 1 Pinogu. Yang berikut identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Pinogu, antara lain 1. Minat belajar fisika peserta didik rendah karena metode dan media yang digunakan kurang menarik. Yang kedua, mata pelajaran fisika dianggap sulit. Yang ketiga, tidak adanya fasilitas laboratorium dan alat bahan praktikum fisika. Dan yang keempat, kurangnya buku teks. Yang berikut, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu yang pertama, media yang dikembangkan diakses melalui e-learning dengan Moodle. Yang kedua, konten media yang dikembangkan dibatasi pada media praktikum maya. Yang ketiga, pengujian terhadap media meliputi pengujian untuk melihat layak atau tidaknya media yang digunakan sebagai praktikum maya pada pembelajaran fisika. Yang keempat, respon peserta didik terhadap media yang dikembangkan. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian dan pengembangan ini adalah: yang pertama, bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis Moodle sebagai praktikum maya pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pinogu. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis Moodle sebagai praktikum maya pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pinogu. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Moodle sebagai praktikum maya pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pinogu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru. Manfaat bagi guru adalah untuk menambah keilmuan tentang media e-learning sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan pilihan dalam mengajar di kelas. Yang berikut, bagi peserta didik sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran fisika yang menggunakan media pembelajaran Moodle sebagai praktikum maya sehingga menumbuhkan minat dan motivasi agar lebih menyukai pelajaran fisika. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai pembaharuan pendidikan di sekolah dan dapat meningkatkan output sekolah. Dan yang keempat, bagi peneliti untuk mengetahui media pembelajaran berbasis Moodle dapat digunakan sebagai praktikum maya. Selain itu, sebagai pengalaman menulis karya ilmiah
dan melaksanakan penelitian dalam pendidikan fisika sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti. Selanjutnya bab 2, kajian teori, kerangka pikir dan desain pengembangan. Bagian A, deskripsi konsep pengembangan model. 1. Konsep pengembangan model. Model-model penelitian dikembangkan oleh para ahli merupakan modifikasi dari model research dan development. Model research and development yang dikembangkan oleh Borg and Gale pada tahun 1989. Adapun beberapa model penelitian pengembangan, langkah-langkahnya pada tabel sebagai berikut. Menurut Sugiono pada tahun 2019 halaman 35-50. Tabel 21 bentuk modifikasi model penelitian dan pengembangan dari Borg and Gale. Yang pertama, Borg and Gale, langkah-langkahnya adalah research and information collecting, planning, develop, preliminary form product, preliminary file testing, main product revision, main field testing, operational product revision, operational file testing, final product revision, dissemination and implementation. Yang berikut oleh Thiagarajan. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah define, yang kedua design, yang ketiga development, dan yang keempat adalah dissemination. Yang ini dikenal dengan 4D. Yang berikut oleh Robert Mary Branch. Yang pertama analisis, yang kedua design, yang ketiga development, yang ketiga implementation, dan yang keempat adalah evaluation. Yang berikut modifikasi oleh Sugiono. Yang pertama potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga rancangan produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam pembuatan produk, yang ketujuh uji coba terbatas, yang ke-8 revisi produk 1, yang ke-9 uji coba lapangan utama, yang ke-9 revisi produk 2, yang ke-10 uji coba lapangan operasional, 11 revisi produk 3, dan yang langkah ke-12 adalah diseminasi dan implementasi. Nah, pada penelitian ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis model sebagai alat rumaya pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pinogu. Penelitian ini dilakukan menggunakan prosedur penelitian pengembangan yang mengacu pada model 4D oleh Thiagarajan. Model 4D Thiagarajan menurut Sugiono 2019 halaman 37 merupakan perpanjangan dari define, design, development, and dissemination. Nah, langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Thiagarajan dapat dilihat pada gambar 21. Ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama define, design, development, yang berikut adalah dissemination. Berdasarkan gambar tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Define adalah pendefinisian, yang berikut design adalah perancangan, development adalah pengembangan, dan dissemination adalah diseminasi atau menyebarluaskan produk yang telah teruji untuk dimanfaatkan orang lain. Yang kedua, media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Makna umum media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media pembelajaran menurut Danim adalah media pendidikan yang merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah suatu alat bantu, baik berupa hardware maupun software yang dapat digunakan oleh manusia dengan panca indera maupun dengan anggota tubuh untuk menunjang pembelajaran, agar informasi yang disampaikan dapat diterima oleh peserta didik. Yang berikut model menurut Munir dalam Nurvita, istilah model diambil dari singkatan Modular Object Oriented Dynamic Learning Improvement
yang berarti tempat belajar dinamis dengan menggunakan model berorientasi objek. Model adalah sebuah nama untuk program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Model memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses materi-materi. Menurut Amiro, model merupakan program open source yang paling terkenal di antara program-program e-learning yang ada karena memiliki berbagai kelebihan yang memudahkan pengguna. Model merupakan perangkat lunak open source yang mendukung implementasi e-learning dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran yang diakomodasi dalam satu portal e-learning. Kelebihan model: satu, sistem jaringan dan keamanan dapat disetting sendiri. Yang kedua, ruang kelas dapat dibatasi sesuai dengan jaringan yang dibuat. Tiga, sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan karena bersifat open source. Yang keempat, fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Kekurangan: membutuhkan pemahaman lebih tentang sistem, perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learningnya, membutuhkan biaya lebih, memerlukan hardware khusus, harus menginstal aplikasi khusus. Nah, yang berikut praktikum Maya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris KBBI dalam Sugiono, praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori pelajaran praktik. Sedangkan Maya merujuk pada fitur atau piranti yang tidak benar-benar ada, disimulasikan oleh komputer dan dapat digunakan oleh pengguna seolah-olah memang ada. Maka praktikum Maya dapat diartikan sebagai bagian pengajaran untuk melakukan suatu praktik pengujian dari teori yang dilakukan menggunakan simulasi komputer yang membuat piranti yang tidak benar-benar ada seolah-olah menjadi ada. Dengan aplikasi praktikum Maya, maka akan dapat menjelaskan konsep-konsep abstrak dan siswa seolah-olah sedang melakukan praktikum di laboratorium sebenarnya. Yang berikut hasil kajian penelitian relevan. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis open source model pada materi instalasi perangkat jaringan lokal untuk siswa SMK. Yang berikut, implementation of model learning in mathematics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Kesimpulannya, pengembangan e-learning model dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Yang ketiga, pengembangan e-learning sebagai media pembelajaran mandiri pada mata pelajaran fisika di kelas 10 multimedia SMK Negeri 1 Emak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-learning hasil pengembangan sangat layak sesuai dengan evaluator ahli media yang memperoleh skor 92% dan ahli materi dengan skor 85%. E-learning merupakan media pembelajaran yang sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran mandiri. Yang kedua, pembelajaran mandiri menggunakan e-learning memiliki efektivitas yang lebih baik dibanding dengan pembelajaran mandiri tanpa menggunakan e-learning. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji Pirate T-test. T-hitung sama dengan 3,928 besar dari T-tabel sama dengan 2,030 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum dan sesudah menggunakan e-learning. Yang keempat, developing mathematics learning media based on learning using model on geometry subject to improve students high order thinking skill. Selanjutnya bab 3, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Satu, tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Pinogu, Kecamatan Pinogu, Provinsi Gorontalo. Yang berikut waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga selesai tahap pelaksanaan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode penelitian digunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan, research and development. Menurut Sunarto, mengartikan pengembangan sebagai suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian pengembangan adalah upaya untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk berupa materi, media, alat, dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas atau laboratorium dan bukan untuk menguji teori. Nah, langkah-langkah penelitian pengembangan ditujukan yang mengacu pada model 4D oleh Tiaga Rajan. Yang berikut prosedur penelitian. 1. Studi pendahuluan. Kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan terhadap media e-learning dengan model, peneliti melakukan observasi di SMA Negeri 1 Pinogu. Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa peserta didik sangat sulit untuk memahami materi fisika.
Hal ini karena kurangnya buku penunjang pembelajaran, tidak ada fasilitas laboratorium. Di dalam pembelajaran, guru hanya mengajak peserta didik untuk menghayalkan konsep-konsep fisika sehingga pembelajaran menjadi membosankan. Hal itu juga menyebabkan metode pembelajaran yang digunakan hanya ceramah. Oleh sebab itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis model sebagai media untuk memasukkan laboratorium maya sehingga dapat diakses oleh peserta didik dalam bentuk website. Namun karena keterbatasan jaringan internet sehingga website yang dimaksud dalam bentuk offline yang hanya bisa diakses oleh peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan model pengembangan desain produk. Peneliti membuat produk awal media e-learning dengan model yaitu dengan cara yang pertama instalasi model. Yang kedua, membuat course atau kursus. Yang ketiga adalah mengunggah laboratorium maya. Yang berikut validasi desain. Validasi desain merupakan proses atau kegiatan yang menilai apakah rancangan produk media e-learning dengan model sudah dikategorikan sebagai media yang efektif. Validasi ini dikatakan sebagai validasi rasional karena validasi ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Pada tahapan validasi desain produk awal dikonsultasikan kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli media, dan ahli guru fisika. Yang berikut revisi desain. Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli media, dan ahli guru fisika, peneliti melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan ahli. Yang berikut uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba. Pada tahap ini pengujian dilakukan di kelas 11 SMA Negeri 1 Pinogu. Uji coba produk dimasukkan untuk mengumpulkan data yang dapat dimasukkan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, kelayakan, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Yang kedua, subjek uji coba. Subjek uji coba adalah peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Pinogu. Jenis data yang diperlukan peneliti dalam penelitian adalah kuesioner dan dokumentasi. Yang berikut instrumen pengumpulan data. Dapat dilihat pada tabel 31 kriteria penilaian media pembelajaran berbasis model oleh ahli materi. Nah, ini kisi-kisinya. Yang kriterianya yang pertama adalah aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, yang ketiga aspek penilaian. Indikatornya aspek kelayakan isi, kesesuaian materi dengan KIKD, keakuratan materi, kemuktahiran materi. Yang berikut mendorong keingintahuan. Yang kedua aspek kelayakan penyajian, indikatornya yaitu teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran. Yang ketiga aspek penilaian kontekstual, indikatornya yaitu hakikat kontekstual, dan yang kedua adalah komponen kontekstual. Yang kedua angket untuk ahli media, kriterianya yaitu aspek kelayakan kegrafikaan. Indikatornya yang pertama desain media, yang kedua penyajian. Dan yang ketiga adalah angket untuk ahli guru fisika. Kriteria yang pertama aspek pembelajaran, indikatornya yakni kesesuaian materi, aktualitas, kelengkapan dan kualitas bahan, kedalaman soal, kemudahan untuk dipahami, sistematis, dan yang berikut keterbantuan penggunaan model. Yang kedua aspek komunikasi visual. Indikatornya yang pertama adalah komunikatif, kreatif, dan inovatif, sederhana, tampilan umum, pemilihan warna, gambar, video, kerapian, dan kemenarikan desain. Yang keempat, angket untuk peserta didik, kriterianya yaitu aspek komunikasi visual. Indikatornya yang pertama komunikatif, kreatif, dan inovatif, pemilihan warna, gambar, dan video, kerapian, dan kemenarikan desain. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis data kualitatif. Data kualitatif yang merupakan data tentang proses pengembangan media berbasis model berupa kritik dan saran dari ahli materi, ahli media, guru fisika, dan peserta didik dianalisis secara deskriptif kualitatif. Beberapa saran akan digunakan untuk perbaikan produk dan pada tahap revisi. Yang berikut analisis data
kuantitatif, data kuantitatif yang berupa data kuesioner penelitian dan data penelitian tentang media pembelajaran berbasis model dari ahli materi, ahli media, guru fisika, dan peserta didik, dianalisis dengan teknik analisis menggunakan menggunakan statistik deskriptif. Namun sebelum menganalisis, ada aturan penilaian atau pemberian skor dalam mengevaluasi data. Aturan pemberian skor adalah sebagai berikut. Menurut Sugiono, tahun 2019, halaman 93. Tabel 3.5 aturan pemberian skor. Yang berikut revisi produk. Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan untuk mengetahui kemenarikan media pembelajaran dengan model sebagai laboratorium maya, maka peneliti melakukan revisi produk. Yang berikut evaluasi dan penyempurnaan. Evaluasi dan penyempurnaan dilakukan setelah dilakukan uji coba dan revisi produk. Yang ketiga, model hipotetik. Model hasil revisi pada pengembangan model. Berdasarkan kajian teori dan penelitian lapangan, diajukan hipotesis berupa model hipotetik media pembelajaran berbasis model sebagai praktikum maya pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pinogo. Yang ketiga, evaluasi atau pengujian model. Pengujian model dilakukan di kelas 11 dengan menggunakan metode eksperimen model single one shot case study. Model eksperimen pengujian ini digambarkan sebagai berikut. RXO. X yaitu treatment berupa penerapan model, O observasi atau hasil dari penerapan model. Selanjutnya daftar pustaka, yaitu yang pertama oleh Denny Darmawan 2014 pengembangan e-learning teori dan desain. Yang berikut oleh Lubis A 2012 pengaruh model pembelajaran kooperatif. Jurnal Pendidikan Fisika. Yang berikut Nurwita Yuliastuti Pujayanto. Yang berikut Purwanto Andik Muhyiddin 2020 praktikum maya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di SMA. Jakarta oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang berikut Sugiono 2019 metode penelitian dan pengembangan untuk bidang pendidikan, manajemen sosial dan teknik. Bandung Alfabeta. Yang berikut Nurwita Yuliastuti Pujianto pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berbasis e-learning dengan model untuk siswa sekolah menengah pertama pada tema pengelolaan sampah. Jurnal Pendidikan Fisika 2014, volume 2 nomor 1. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian presentasi dari saya, presentasi draft proposal tesis saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen karena telah memberikan kebijakan kepada saya untuk mempresentasikan melalui video. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.